Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semoga pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Ini Mas Presiden, selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian Ketua Kamadiksi, Ketua Panitia, dan semua peserta yang saya banggakan. Nah, pada hari libur ini saya diberi kesempatan ya, untuk menyampaikan mungkin share lah ya tentang kewirausahaan. Nah, kebetulan di program salah satu kegiatan mahasiswa adalah ada kewirausahaan untuk mahasiswa Kamadiksi. Sebenarnya kalau mahasiswa reguler juga ada ya, tapi nggak tahu nanti dilaksanakan atau tidak. Tapi karena diberikan amanah untuk menyampaikan materi kewirausahaan ini, maka saya mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin kaitan dengan kewirausahaan atau proposal yang mungkin nanti diusulkan. Oke, mungkin itu bisa lanjut, biar langsung saja. Nah, ini ada outline-nya, mungkin ada 3 hal yang nanti akan saya sampaikan. Pertama, kaitan dengan latar belakang atau pendahuluannya, mengapa ini perlu, dan seterusnya. Kemudian, apa sih tujuannya, dan kemudian langsung ke pokok pembahasannya, yaitu kaitannya dengan sistematika penulisan proposal. Lanjut. Nah, pendahuluan sebenarnya kalau kita bicara kewirausahaan ini sebenarnya dulu program kewirausahaan kita laksanakan di kampus itu sebenarnya adalah sebagai salah satu latar belakang dari bagaimana kemudian mahasiswa bisa nanti terpacu, termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kewirausahaan, kompetisi-kompetisi kewirausahaan yang dilaksanakan secara nasional, baik itu oleh kementerian, Dikbud, Kemendikbud, maupun lembaga-lembaga atau instansi swasta lainnya. Ini yang sebenarnya menjadi dasarnya kemudian bagaimana program kewirausahaan itu dilaksanakan. Kemudian kita melihat sebenarnya bagi mahasiswa sebenarnya peluang ya, salah satu peluang bagi mahasiswa kemudian saat ini program kewirausahaan memiliki peluang yang cukup besar, pasar yang cukup luas dalam rangka kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat konsumtif gitu ya. Terutama kalau kita melihat misalnya di Samarinda sendiri, itu sebenarnya kalau kita melihat segmentasi pasar atau mungkin kebutuhan masyarakat kaitan dengan, katakanlah kalau kita bicara kewirausahaan mungkin kaitan dengan konsumsi makanan, minuman, dan seterusnya, ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu peluang. Kemudian peluang yang lain adalah sebenarnya perkembangan teknologi juga menjadi salah satu peluang untuk bagaimana kemudian mahasiswa bisa mengemas produk-produk yang kemungkinan nanti menjadi produk unggulan produk unggulan yang kemungkinan menjadi salah satu produk yang mungkin menjadi produk wirausahanya. Nah, yang nggak kalah penting yang tadi sudah saya sampaikan adalah peluang untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kemendikbud. Di antaranya adalah sebenarnya setiap tahun dilaksanakan, yang sudah setiap tahun dilaksanakan sampai saat ini adalah program kreativitas mahasiswa untuk bidang kewirausahaan. Ini setiap tahun dilaksanakan. Kemudian yang lain adalah ASMI, itu adalah akselerasi untuk startup mahasiswa Indonesia. Ya, akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Kemudian yang lain adalah kegiatan bisnis mahasiswa Indonesia yang KBMI.
kemudian ada pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia. Ini akhir-akhir ini ada ya, ada ASMI, kemudian ada KBMI, kemudian PWMI. Ini akhir-akhir ini ada. Mudah-mudahan ke depan ini bisa dengan mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bisa bisa termotivasi untuk kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan nasional. Kemudian lanjut. Ya, peluang yang lain sebenarnya ini kalau adik-adik pernah melihat, pernah mendengar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini salah satunya ada 8 poin di situ sebenarnya. Ini saya tidak menulis ini, sebenarnya di antaranya ada KKN, tematik, kemudian magang dan seterusnya, ada 8 ini. Salah satu yang saya masukkan adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan menjadi salah satu juga yang masuk di dalam komponen Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Nah, ini misalnya nanti ke depan kegiatan-kegiatan kewirausahaan itu kemudian nanti direkognisi. Jadi misalnya ada mahasiswa yang mungkin nanti magangnya di perusahaan atau mungkin di UMKM atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di wirausaha misalnya, atau mungkin sudah memiliki perusahaan-perusahaan atau memiliki kegiatan-kegiatan bergerak di bidang kewirausahaan, maka kemungkinan juga kaitan dengan Merdeka Belajar itu bisa direkognisi tentu nanti kaitannya dengan peraturan akademik yang nanti dibangun ya, disusun. Pengakuannya itu misalnya apakah dengan sudah paham tentang kewirausahaan, apakah itu diakui sebagai salah satu mata kuliah kewirausahaan misalnya. Ini kaitan dengan Merdeka Belajar. Ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, tujuannya tentu ini ada beberapa tujuan yang saya mencoba memberikan motivasi dan peluang bagi mahasiswa untuk menciptakan karya kreatif, inovatif sebagai bekal untuk mungkin setelah menyelesaikan studi misalnya. Jadi tidak ada dengan begitu sebenarnya harapan pemerintah kenapa sampai banyak sekali program-program kewirausahaan yang saat ini dikompetisikan. Sebenarnya salah satu tujuannya adalah sebenarnya mahasiswa yang lulus kalau bisa mereka bisa membuka lapangan pekerjaan ya, bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi tidak semua kemudian mencari pekerjaan. Bayangkan kalau 1 tahun itu berapa sarjana yang berhasil atau lulus gitu ya. Kemudian berapa jumlah lapangan pekerjaan yang kira-kira tersedia untuk itu. Oleh karena itu sebenarnya program-program kewirausahaan ini sekarang dan ke depan ini saya pikir dari kementerian tetap melakukan itu dalam rangka itu. Kemudian yang lain adalah menumbuhkan karakter wirausaha mahasiswa. Ini tujuan yang lain dari kegiatan kewirausahaan sebenarnya. Kemudian kembangkan wirausaha baru yang kreatif, kemudian yang inovatif, kemudian berbasis pada iptek. Ini karena kita bicara perkembangan teknologi sekarang, maka semua kewirausahaan saat ini, produk-produk kewirausahaan itu diarahkan kepada bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi informasi saat ini untuk memasarkan produknya dan seterusnya. Kemudian yang lain adalah sebenarnya membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan bisnis ya. Ini keunikan bisnis ini termasuk kemudian bagaimana menemukan pangsa pasarnya ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini sebenarnya sebagai salah satu ajang untuk latihan bagaimana kemudian mahasiswa mampu menganalisa pasar ya, menganalisa pasar, kemudian bagaimana kemudian membaca peluang pasar sehingga kemudian menentukan bisnis apa yang cocok untuk saat ini dan ke depan. Ini menjadi hal yang menarik. Kemudian yang lain adalah tadi saya sampaikan bahwa sebagai salah satu ajang, sebagai salah satu kesempatan untuk kemudian mahasiswa bisa mengikuti kegiatan-kegiatan atau kompetisi-kompetisi kewirausahaan di tingkat nasional. Oke, lanjut. Nah, ini saya masuk ke intinya. Jadi ya mungkin tidak tidak terlalu lama juga ya, biar langsung sampai ke intinya. Template itu perlu, kita menulis apa saja, maka perlu kita mengikuti guideline atau petunjuknya. Maka template menjadi hal yang penting.
Kalau kita mengikuti yang saat ini yang saya melihat misalnya, mengapa kemudian program kreativitas mahasiswa atau PKM kita ini paling banyak yang tidak diloloskan. Saya diskusi-diskusi dengan teman-teman yang di reviewer, itu salah satu yang dilihat pertama adalah kaitan dengan format atau template-nya. Jadi sudah template-nya begitu harusnya memang diikuti. Jadi formatnya seperti apa, itu yang perlu diikuti. Kalau tidak kemudian secara administrasi gugur, ya secara administrasi gugur. Namun kalau kita melihat misalnya kalau di kita, kompetisinya saya pikir tidak terlalu ketat ya, tidak terlalu ketat sampai tahun-tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini sudah ketat. Sebenarnya begini, kalau kita mau melihat kompetisi di kita, bagaimana kemudian kompetisi kewirausahaan di kita dengan PKM. Sebenarnya kalau dilihat sebenarnya dari sisi anggaran sebenarnya kita itu kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan oleh Dikti. Karena kalau Dikti, kalau kemarin kalau nggak salah itu yang lolos, salah satu judul yang lolos, kalau nggak salah sekitar berapa ya itu, 6, 4 apa 5 juta gitu satu judul tuh. Nah di kita kan sebenarnya usulannya bisa lebih dari itu. Nah, kaitan dengan template ini kemudian kita bicara masalah bagaimana kriteria untuk mengusulkan. Ini ya, kriteria untuk mengusulkan ini diantaranya adalah misalnya peserta adalah mahasiswa yang masih aktif, ya, kelompok mahasiswa yang masih aktif, anggotanya, jadi dibuat kelompok 3 sampai 4 orang, tapi ini nanti di 3 sampai 4 orang itu lebih baik, ya, itu lebih baik. Kalau dulu waktu kami dulu biasanya kemudian reviewer melihat itu 3 sampai 4 orang. Kalau 2 orang itu yang dikhawatirkan adalah, kemungkinan meskipun proposalnya bagus, tapi misalnya ada 2 proposal yang kemungkinan nilainya sama, tapi di antara ada salah satu proposal yang hanya 2 orang saja anggotanya, nah ini dikhawatirkan mungkin bisa bisa kurang karena tidak sesuai dengan format. Kemudian nama-nama pengusul, ketua dan anggota harus ditulis lengkap. Nah ini ya, tidak disingkat. Ini saya pikir jelas. Ketua atau anggota dianjurkan berasal dari lintas bidang. Kalau misalnya lebih baik sih sebenarnya kalau misalnya ketuanya dari AB, anggotanya dari mesin atau sebaliknya ya, itu lebih baik. Jadi dianjurkan begitu. Kemudian mahasiswa pengusul dapat berasal dari, nah ini, boleh dari prodi yang sama atau prodi yang berbeda, ya. Prodi yang berbeda itu sebenarnya sama dengan poin yang di atas. Kalau dianjurkan itu kalau berasal dari apa namanya bidang atau lintas bidang itu misalnya mahasiswa akuntansi dengan mahasiswa mesin atau mungkin desain produk dengan pariwisata misalnya, kayak gitu. Atau mungkin, ya jurusan lain juga begitu, prodi lain begitu. Kemudian, eee, keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Ini sebenarnya harapannya sebenarnya begini, kalau seandainya ini bisnisnya berlanjut, maka misalnya sekarang yang sudah lulus nih, yang sudah lulus, kemudian karena ada anggotanya itu dari sekarang semester 5 dan semester 7, maka itu bisa melanjutkan. Atau kalau sekarang misalnya dianggap semester 5 dan semester 7, semester 5 untuk paling paling akhir adalah paling tinggi adalah di D3 untuk semester 5, semester 7 untuk D4, ya, misalnya. Kalau misalnya anggotanya ada yang dari semester 5 misalnya, dari D4 misalnya, atau semester 3 dari D3 menjadi anggotanya, ya seperti itu, maka kemungkinan keberlanjutan bisnis itu bisa berjalan. Kalau tidak nanti kalau sudah sekarang lulus, tidak ada lagi yang kemudian melanjutkan bisnisnya. Kemudian yang lain adalah dana kegiatan per judul disesuaikan. Nah ini biasanya kalau di kegiatan sebenarnya setahu saya itu kita usulkan maksimal 12 jutaan per judul.
Tapi nanti biasanya di reviewer biasanya melihat kira-kira dari proposal yang diusulkan itu kira-kira diberi maksimal atau tidak. Nah, itu nanti di apa namanya, di reviewer yang melihat itu, menilai itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, sistematikanya kira-kira ini judul tidak boleh menggunakan singkatan yang artinya tidak menggunakan singkatan yang baku yang mungkin orang tidak melihat, tidak tahu gitu ya, tidak tahu, orang tidak tahu. Ini dihindari. Sehingga jangan sampai ada pertanyaan. Karena nanti pada saat direview dinilai, ini nanti dari reviewer bertanya-tanya maksudnya apa gitu dari singkatan. Kecuali memang akronim atau singkatan yang sudah memang dikenal. Ini kalau ini sebenarnya maksimal 20 kata ini jadi pertimbangan. Ada yang lain itu ada 12 kata gitu ya, nanti dipertimbangkan. Kalau memang 20 kata, diikuti 20 kata maksimal. Tapi setahu saya 20 kata itu sebenarnya sangat jarang ada gitu ya. Kemudian proposalnya menggunakan huruf Times New Roman, kemudian ukuran 12, spasi 1,5 gitu ya. Kemudian ukuran kertas juga 4, margin kiri 4, kanan atas dan bawah masing-masing 3. Kemudian halaman kelengkapan sampul dan sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf ini kalau menulis tugas akhir juga pasti sudah tahu itu. I1, I2, I3 dan seterusnya. Kemudian halaman dimulai dari pendahuluan ya, pendahuluan sampai dengan lampiran itu diberi angka ya, halaman angka, nomor angka Arab ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian diletakkan pada sudut kanan atas. Oke, lanjut. Nah, sistematikanya kira-kira ini ada isinya ya. Isinya itu ada ringkasan. Ringkasan itu nanti kita lihat apa saja isinya, kemudian daftar isi, tentu isi dari semua laporan itu, kemudian pendahuluan, ada gambaran umum rencana usaha, kemudian metode pelaksanaannya bagaimana, biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka dan lampiran. Nah, sebelum-sebelumnya kita tidak secara sistematis ya menggunakan apa namanya sistematika penulisan ini. Setahu saya termasuk tahun 2 tahun yang lalu itu penulisan yang penting ada, kemudian ada yang paling penting lagi itu biasanya rencana bisnisnya, rencana usahanya ada, itu sudah bisa dinilai. Tapi mungkin ini kenapa kita membuatnya seperti ini, sehingga begini, kesempatan besar bagi tadi saya sampaikan bahwa peluangnya adalah termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan kewirausahaan nasional. Ini adalah salah satu format yang biasanya digunakan dalam program kreativitas mahasiswa untuk bidang kewirausahaan. Jadi kita mencoba untuk menggunakan itu sebagai standar, sehingga nanti bagi yang misalnya proposalnya bagus, selain mengikuti di sini, mungkin punya peluang juga untuk mengikuti yang di nasional. Kira-kira itu. Lanjut. Nah, ringkasan tadi isinya diantaranya ada secara singkat dijelaskan tentang apa namanya proposalnya ya, latar belakang secara singkat. Kemudian tujuannya pasti ada karena menulis proposal pasti ada tujuannya di apa di dalam proposal, tinggal dimasukkan apa sih tujuannya. Kemudian metode apa yang dipakai, metode pelaksanaannya. Kemudian hasil dan pembahasan. Kalau proposal biasanya hasilnya kemungkinan hasilnya apa. Tapi biasanya kalau proposal biasanya hanya cukup sampai pada metode penelitiannya, metodenya sudah cukup. Untuk ringkasan secara lengkap ini nanti setelah laporan selesai. Ya, maka biasanya ada hasil dan pembahasan kemudian kesimpulan. Lanjut. Isinya pendahuluan apa? Isinya pendahuluan terkait dengan latar belakang, alasan mengapa mengambil judul itu atau proposal itu dibuat, ya. Jadi alasannya misalnya alasan kaitan dengan mengambil bisnis atau produk yang kenapa itu menjadi dasar untuk diambil ya. Jadi latar belakang itu kaitan dengan
apa namanya, pengambilan kalau di penelitian biasanya kan, mengapa mengambil judul itu ya, kalau dalam, yang sudah ujian tugas akhir biasanya, mengapa mengambil alasan untuk mengambil judul itu apa? Ya kira-kira itu. Ya sama mengambil, judul proposal itu kira-kira alasannya apa? Apakah dari sisi peluangnya bagus dan seterusnya ya, dijelaskan secara 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 detail di sini. Kemudian yang lain adalah pendahuluan itu juga dia di latar belakang itu juga bisa pada saat menjelaskan itu bisa jadi kalau kaitan dengan data, maka bisa juga mengacu pada hasil-hasil riset misalnya. Ya misalnya, terkait dengan perkembangan, UMKM di Samarinda sampai dengan tahun 2019 itu sekian gitu, sekian sekian, sekian ratus misalnya. Sekian ratus itu kalau datanya misalnya dari Kementerian, Koperasi dan UMKM Kota Samarinda, berdasarkan hasil mungkin dari hasil-hasil penelitian atau mungkin dari data mereka, nah ini menjadi salah satunya misalnya begitu. Kemudian yang lain adalah ungkapkan juga jenis ini kalau ada ya, ada lebih spesifik ya, kalau kalau pendahuluan itu ada juga yang kemudian membuat misalnya menguraikannya misalnya dari hal yang umum ke khusus gitu ya, hal yang umum ke khusus ini sebenarnya jenis spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal, eee, berwirausaha ini disampaikan, tadi saya sampaikan ini lebih fokusnya sini. Jadi dari atasnya mungkin dijelaskan secara, apa sih namanya, mungkin piramida terbalik kira-kira gitu. Jadi dijelaskan secara bagaimana kemudian alasan mengambil judul itu, kemudian lebih spesifik lagi, produk atau, jenisnya apa, gitu ya. Kira-kira itu, lanjut. Nah ke bab 2. Bab 2 ini gambaran umum rencana usaha ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya. Ini termasuk peluang pasar ya, analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Ini kalau misalnya ada yang mengambil tempat di mana misalnya, nanti disampaikan tempatnya di mana, ya. Ini kalau bagian mengambil mengambil apa namanya, mungkin di tempat di mana yang kira-kira peluang pasarnya di situ bagus, dia buka usahanya di sana, maka dijelaskan gambaran umumnya itu. Pak, kalau bagaimana kalau kami membuat produk? Ya dijelaskan saja gambarannya kira-kira apa. Kalau kami membuat produk saja berarti dijelaskan gambaran produknya apa. Kalau misalnya dia mengambil di tempat yang di situ ada peluang pasarnya, mau buka usaha di sana, ya dijelaskan kira-kira peluangnya gimana. Kemudian yang lain, sajikan secara singkat menunjukkan kelayakan usaha ya. Kalau biasanya kalau di apa namanya, studi kelayakannya ya, studi kelayakannya. Kira-kira layak atau tidak usaha itu dibuka gitu ya, dikembangkan gitu ya, dibuka atau dibuat gitu ya. Nah, biasanya kan ada studi kelayakannya tuh. Biasanya reviewer biasanya melihat kira-kira usaha ini usaha yang baru atau gimana, atau usaha itu sebenarnya sudah banyak di Samarinda misalnya, ya. Kalau usaha yang paling bagus adalah usaha yang baru, kemudian mungkin, dari sisi kelayakannya karena dia baru, kemudian dari sisi mungkin biaya, harga dan seterusnya gitu ya, misalnya mudah terjangkau gitu ya karena harganya dan aksesnya misalnya dari sisi kelayakannya misalnya, akses untuk orang mau mendapatkan itu lebih mudah dan seterusnya, mungkin bisa dijelaskan di apa, studi kelayakannya. Oke, lanjut. Nah, untuk bab 3 langsung bab 3, metode pelaksanaannya bagaimana? Uraikan tentang teknis atau cara membuat komoditasnya. Kalau membuat bisnisnya berarti bagaimana caranya, gitu ya. Bagaimana memulainya gimana, kemudian nanti tahapannya bagaimana, teknisnya disampaikan. Kemudian kalau kita bicara bagaimana teknik atau mengemas atau memasarkan sekaligus tahapannya, ini jadi ada tahapannya juga ya, ada tahapannya. Bagaimana bagaimana memasarkan, misalnya tahap pertama apa yang dilakukan, kemudian pemasaran itu di tahap keberapa, kemasannya di tahap keberapa, kemudian setelah itu dipasarkan, misalnya gitu.
Lanjut, nanti mungkin bisa diskusi. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Nah, biaya ini biasanya, eee, kalau di kita itu sebenarnya kalau di kita itu diberi modal usaha, ya diberi modal usaha. Berarti nanti di RAB mungkin bisa dicantumkan, yang tidak boleh itu kan misalnya honor, itu kan tidak boleh. Konsumsi tim itu memang, dihindari, tapi ya itu teknis lah ya. Kemudian pembelian atau penyewaan, kemudian penyewaan itu misalnya sewa komputer misalnya, itu nggak boleh di RAB itu. Kemudian perjalanan seminar luar kota misalnya, tidak boleh ini ya, tidak boleh. Tapi kalau misalnya, setahu saya sampai saat ini, sampai kemarin-kemarin itu, untuk RAB itu di kita, itu hanya terkait dengan pemberian modal usaha saja, ya pemberian modal usaha. Misalnya tahun-tahun lalu diberikan 10 juta misalnya, 10 juta per judul misalnya. Nah 10 juta per judul kemudian sebaiknya memang di dalam, apa namanya, RAB-nya itu diuraikan. Misalnya usahanya apa, kemudian butuh apa, itu harganya berapa, begitu ya. Itu lebih baik diuraikan, ya diuraikan. Tapi dihindari tidak ada honorarium, konsumsi, penyewaan gitu ya. Karena kalau pembelian misalnya kalau Anda pembelian, misalnya Anda beli laptop misalnya, habis uangnya. Dan kalau beli laptop itu dianggap sebagai aset ya di dalam pengelolaan anggaran itu ada yang aset, ada yang bahan habis pakai. Nah, kalau bahan habis pakai itu misalnya kalian beli kertas misalnya, ya itu boleh. Tapi kalau aset, kalau kalian beli laptop itu dianggap sebagai aset, maka tidak boleh. Kemudian jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart misalnya ya. Kapan mulainya sampai kapan, tahapan-tahapan mungkin di sana. Nanti saya coba apa namanya, tunjukkan ininya. Contohnya. Oke lanjut. Nah kemudian daftar pustaka ini terakhir, daftar pustaka, kemudian nanti lampiran terakhir. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem APA dengan jarak 1 spasi. APA itu adalah American Psychological Association. Itu biasanya, eee, dimulai dari nama itu dibalik gitu ya. Misalnya siapa, Dewi Puspitasari misalnya, Puspitasari Dewi, berarti gitu ya, Puspitasari Dewi. Setelah itu kemudian tahunnya, tahun judulnya gitu, tahun bukunya misalnya, kita ngambil referensi dari buku. Misalnya pengantar, bisnis, manajemen misalnya, pengantar bisnis manajemen misalnya, atau pengantar kewirausahaan misalnya. Kemudian pengarangnya adalah Dewi Puspitasari misalnya. Maka kita tulis Puspitasari Dewi. Tahun bukunya, terbitnya kita tulis, misalnya tahun penerbitnya 2002. Nanti kita tulis Puspitasari Dewi, kemudian 2002. Kemudian setelah itu baru judul bukunya, gitu ya. Judul bukunya, pengantar kewirausahaan, kemudian kota, kemudian dan kota penerbit, ya. Penerbit dan kota penerbit. Misalnya, Gramedia, kemudian Jakarta gitu ya, gitu. Kemudian yang lain yang perlu diingat adalah pustaka yang dicantumkan di dalam proposal itu yang memang benar-benar dikutip ya atau diambil dari situ ya. Jadi kalau enggak, ya enggak perlu ya, kan kadang-kadang kan, ini banyak ini mahasiswa ketika menulis laporan tugas akhir, eee, apa namanya, semua yang dimiliki, misalnya buku gitu ya, referensi ditulis semua padahal, belum tentu dikutip dari situ. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang di apa namanya, dikutip saja. Kemudian yang lain adalah yang paling bagus kalau memang menggunakan buku mungkin lebih baik yang apa namanya, 5 tahun terakhir misalnya. Jadi kalau yang lama-lama tidak perlu. Tapi mungkin, cara
penulisan daftar pustaka sekarang saya pikir udah banyak juga metode-metode lain yang bisa dipakai ya secara otomatis. Misalnya mendelay dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir lampiran-lampiran. Lampiran ini termasuk jadwal, biodata ketua dan anggota. Ada dosen pembimbing. Kalau ada dosen pembimbing dimasukkan atau dosen pendamping ya, dosen pendamping. Kemudian yang lain, oh iya, dosen pembimbing. Maksudnya dosen pendamping ya. Boleh menggunakan dosen pembimbing atau dosen pendamping. Kalau di secara nasional biasanya dia menggunakan dosen pendamping namanya, bukan dosen pembimbing. Ya. Jadi misalnya di PKM kewirausahaan dia menggunakan dosen pendamping. Kemudian biodata dosen pendamping, kemudian tadi justifikasi anggaran RAB-nya tadi, disusun RAB-nya, kemudian susunan organisasi timnya, ketua, tugasnya apa, anggota satu, tugasnya apa, dan seterusnya. Itu kalau ada. Kayak kalau di kita itu mudah-mudahan tidak sedetail itu, ya, tidak sedetail itu. Tapi kalau misalnya kalian bikin itu lebih bagus. Jadi tahu nanti tugasmu apa, anggota-anggotanya ya dibuat. Yang bagus lagi itu memang harus ada surat pernyataan. Ini surat pernyataan ya, surat pernyataan ketua pelaksana. Ini surat pernyataan, mohon maaf ini surat ketua pelaksana, surat pernyataan maksudnya. Surat pernyataan. Oke, lanjut. Contoh lampirannya mungkin bisa dilanjut. Nah, ini misalnya jadwal. Ya, kegiatan apa kegiatannya, jenis kegiatannya. Mungkin misalnya tahapan pertama apa yang dilakukan tuh. Kemudian itu di bulan apa dan seterusnya. Misalnya kalau sekarang kalau sekarang kalian dapat anggarannya, kemudian mau dimulai bulan ini, misalnya bulan November misalnya, berarti bulan November dimulai sampai Desember, kemudian bila perlu sampai tahun depan juga dibikin, itu lebih baik. Tapi minimal dalam tahun ini dilakukan. Lanjut. Biodata formatnya seperti ini. Ini tadi kita bicara format ya, formatnya seperti ini. Biodata ketua dan anggota artinya sama ini. Ketua biodatanya juga begini, anggota biodatanya formatnya sama. Misalnya nama lengkap, jenis kelamin tinggal disesuaikan saja. Kemudian program studi, NIM, tempat dan tanggal lahir, alamat email, kemudian nomor HP misalnya, atau telepon. Kemudian yang B-nya, kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau mungkin pernah diikuti. Nah ini bagus juga ini kalau Anda tulis lebih baik. Kalau di nasional pasti dinilai. Kalau di lomba kompetisi kewirausahaan di tingkat internasional pasti dinilai. Misalnya Anda pernah mengikuti kegiatan kewirausahaan di tingkat politeknik atau pernah menjabat di UKM, HMJ dan seterusnya. Ditulis. Kemudian lanjut. Nah, biodata yang lain lanjutannya, misalnya penghargaan yang mungkin pernah diterima, ya dari mana, misalnya penghargaan sebagai juara satu lomba karung misalnya, balap karung misalnya kalau ada. Tapi biasanya nggak terkait, misalnya kaitan dengan inilah yang akademik. Nah, kemudian di bawahnya ditandatangani. Kira-kira bahasanya seperti ini. Saya melihat format ini dari PKM, kira-kira gitu. Oke, kemudian lanjut ditandatangani. Lanjut, ya nama lengkap, nah biodata dosen pendamping. Ini seperti ini yang dinilai, ini diberikan kepada dosen pendamping. Siapa dosen pendamping itu bisa saja, kalau di kita bisa saja dosen pembina, bisa saja pembina diminta salah satu untuk namanya ya dimasukkan di dalam proposal, itu lebih baik. Atau di luar dari dosen pembina juga sebenarnya nggak apa-apa. Kira-kira siapa yang kira-kira menurut kalian itu bisa dekat dengan kalian, kemudian kalau kalian diskusi bisa, itu boleh dimasukkan sebagai dosen pendamping. Kemudian nanti kalian minta ininya, nama saya pikir sudah, nomor HP sudah, misalnya mungkin ada riwayat pendidikannya, ya diminta. S1-nya di mana, nama universitasnya apa, S2-nya di mana, S3-nya di mana,
di S1 itu prodinya apa atau fakultas apa, jurusan apa dan seterusnya, tahun masuk sampai tahun lulusnya. Ya, lanjut. Ya, kemudian yang lain adalah biodatanya itu termasuk kaitan dengan rekam jejaknya tridharma tingginya. Misalnya kalau dosen bisa dinilai itu. Pendidikan dan pengajarannya, ngajar mata kuliah apa gitu. Kemudian berapa SKS dan seterusnya. Karena kalau dosen itu pasti 3 tridharma itu, dia mengajar, kemudian meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian kalau ada penelitian, nah mungkin tadi seperti yang di CV saya tadi ada penelitian, berarti dicantumkan sini. Apa saja penelitiannya yang dilakukan, yang pernah dilakukan, tahun berapa dan seterusnya. Lanjut. Yang ketiga, yang tadi adalah pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian, terakhir pengabdian. Nah ini juga begini pengabdian. Kemudian terakhir bahasanya bisa dipakai sama persis seperti ini boleh. Kemudian Samarinda tanggal 20 berapa atau tanggal 4 Oktober 2020, dosen pendamping tanda tangan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas tadi yang ada di itu tadi boleh dibuat seperti ini ya. Nama, NIM, kemudian prodi apa, bidang ilmunya misalnya administrasi bisnis atau mesin misalnya. Kemudian alokasi waktu ini kalau ada. Pada saat mengerjakan apa itu ada waktunya enggak gitu. Kemudian uraian tugasnya. Lanjut. Nah, surat pernyataan yang tadi saya sampaikan, surat pernyataan ketua pelaksana, formatnya begitu, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIM, prodi, jurusan. Dengan ini mengatakan bahwa proposal keresahan saya dengan judul diusulkan untuk tahun anggaran adalah benar asli karya kami, ya kami maksudnya kelompok tadi ya, kelompok yang belum pernah dibiayai oleh lembaga lain atau sumber dana lain, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Kemudian di bawah ada tanda tangan dosen pendamping, kemudian ketua ketua pengusul ya. Sudah, kemudian setelah itu ditandatangani selesai. Kalau mengetahui mungkin ada ketua prodi atau ketua jurusan, ada stempel yang ada di situ, yang ada cap di situ. Sudah selesai, kemudian diusulkan. Kira-kira itu. Kalau mungkin ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan, silakan.